Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Aqidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, murid dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang setelah libur Ramadan atau Idul Fitri kemarin, kita bisa bertemu meskipun hanya live FB saja, namun tetap wajib untuk kita mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan wabah virus corona ini dari kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka yang sakit ataupun yang terkena virus corona ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang telah meninggal dari kaum muslimin. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan mempelajari kembali bab tentang al-iman. Apa itu iman menurut ahli sunnah wal jamaah? Langsung saja kita buka kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, halaman 181. Halaman 181. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah berkata, wal imanu bi annal imana qaulun wa amalun wa niyatun yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyati. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi bahwasanya al-iman adalah ucapan dan perbuatan dan niat. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah tentang al-iman. Bahwasanya iman itu terangkai dari ucapan dan perbuatan serta niat ataupun al-i'tiqad, keyakinan. Ulama ahli sunnah wal jamaah atau ulama as-salaf berbeda-beda dalam mengungkapkan definisi iman. Dalam artian ada yang memperpanjang, ada yang memperpendek, ada yang tengah-tengah. Ya. Yang paling pendek, mereka mendefinisikan iman hanya dengan kata-kata al-iman qaulun wa amalun.
Iman adalah ucapan dan perbuatan. Yang tengah-tengah mengatakan al-iman adalah ucapan dan keyakinan serta perbuatan. Jadi ada 2 kalimat, ya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Namun sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan, ya, karena yang paling penting harus ada 3 hal ini. Iman harus ada, keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan amalan perbuatan anggota badan. Ini yang wasat pertengahannya. Ya, sekali lagi saya ulangi, ulama Ahlus Sunnah, entah yang dahulu maupun yang sekarang, ketika mendefinisikan iman, ada yang mendefinisikannya dengan singkat. Hanya dengan mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Ada pula yang mengatakan iman adalah ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Ada pula yang mengatakan iman adalah keyakinan, ucapan, perbuatan, dan niat. Ada pula yang menambah yang kelima, iman adalah keyakinan, ucapan, perbuatan, niat, dan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam definisi tersebut, ya. Tapi sekali lagi intinya pada 3 kalimat tadi atau 3 rangkaian tadi. Harus ada keyakinan dalam hati, harus ada ucapan, harus ada amal perbuatan. Adapun yang mendefinisikan iman hanya ucapan dan perbuatan, ini tidak bertentangan dengan yang 3 tadi. Ya, sebagaimana hal ini juga diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna dina wal iman qaulun wa amal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah adalah meyakini bahwa agama dan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau memperinci, memperjelas dengan mengatakan qaulul qalbi wal lisan. Ucapan itu mencakup ucapan hati dan ucapan lisan. Ya, di situ juga termasuk al-aqidah atau al-i'tiqad, keyakinan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan dengan mengatakan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Dan kata-kata perbuatan itu mencakup 3. Ada perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Jadi kalau ada ulama yang mendefinisikan iman dengan singkat, iman adalah ucapan dan perbuatan, itu betul. Ya. Karena tercakup di dalam ucapan dan perbuatan itu adalah al-i'tiqad, keyakinan. Ya, jadi sekali lagi, ada yang mendefinisikan dengan singkat, ucapan, dan perbuatan. Ada yang dengan 3 kata. Keyakinan, ucapan, dan perbuatan anggota badan. Kalau ada yang menambah dengan niat, karena semuanya harus berdasarkan an-niat. Innamal a'malu bin niat. Ini sekedar mempertegas saja. Dan kalau ada yang menambah harus dengan ittiba'us sunnah, karena apalah artinya keyakinan, ucapan, perbuatan, niat, kalau tidak diiringi dengan ittiba'u as-sunnah. Namun sekali lagi, yang paling inti, iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah harus terangkai dari 3 hal tadi. Keyakinan, ucapan, dan perbuatan anggota badan. Dan inilah yang telah difirmankan oleh Allah dan juga disabdakan oleh Rasulullah SAW. Adapun dalil iman itu harus dengan keyakinan, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat tentang orang-orang Arab Badui. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Allah membantah, kullam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin kul aslamna, namun katakanlah kami baru Islam.
Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena masih belum merasuk iman itu ke dalam hati kalian. Inilah dalil iman itu harus ada dalam al-qalb, hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Demikian pula Allah berfirman dalam akhir surat Al-Mujadilah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah orang-orang yang telah Allah kokohkan iman ke dalam hati mereka. Adapun dalil iman itu harus dengan al-lisan. Ini sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, qulu amanna billah. Katakanlah, kami beriman kepada Allah. Adapun dalil iman itu harus dengan al-amal, perbuatan anggota badan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah tentang perpindahan kiblat. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan imannya kalian. Ayat ini, kata para ulama tafsir, berkaitan dengan pertanyaan sebagian para sahabat Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nasib para sahabat Rasul SAW yang dahulu salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, bagaimana nasib mereka dulu yang salat menghadap Baitul Maqdis? Allah turunkan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Iman yang dimaksud di situ adalah as-shalah. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian, dan salat adalah al-amal. Amalan anggota badan. Jadi ini dalil Ahlussunnah wal Jamaah, atau diantara dalil Ahlussunnah dari ayat Al-Quran tentang iman itu harus ada keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Adapun di antara dalil dari hadis Rasulullah SAW, insya Allah akan disampaikan juga oleh penulis Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yaitu hadis tentang cabang keimanan. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza'i tariq wal haya' syu'batun al-iman. Iman itu memiliki beberapa cabangnya. Yang paling tinggi adalah qaul, ucapan, yaitu ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, itu adalah al-amal. Kemudian al-haya, rasa malu, bagian daripada al-iman, yang itu ada dalam hati. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang berkaitan dengan definisi al-iman harus dengan keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Jadi ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, dari sini sekali lagi jelas akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang definisi iman adalah sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim dan apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau yang as-sahihah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini sering dicantumkan oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah, di antara tujuannya juga untuk membantah definisi ahli al-bid'ah, kelompok yang sesat dan menyesatkan. Di luar sana, di luar Ahlussunnah, banyak definisi-definisi yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita sebutkan, di antaranya yang paling parah adalah definisi yang dibawakan oleh kelompok Al-Jahmiyah, yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan, muridnya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham muridnya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an muridnya Talut. Talut muridnya Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Ini silsilah Al-Yahudiyah. Silsilah kelompok Jahmiyah yang nenek moyangnya kembali kepada orang-orang Al-Yahudi. Sebagaimana kelompok Syiah Ar-Rafidhah yang silsilahnya kepada Abdullah bin Saba Al-Yahudi. Kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan bahwasannya al-iman itu cukup dengan al-ma'rifah, mengenal Allah.
menurut definisi kelompok Jahmiyah, siapa yang mengenal Allah maka dia mukmin. Maka dibantah oleh para ulama. Tentunya yang pertama tadi tidak cukup hanya makrifah berdasarkan ayat-ayat tadi, ini jelas tidak benar. Ditambah lagi kata para ulama, dibantah dengan dikatakan kepada mereka, kalau kalian mengatakan iman adalah mengenal Allah saja, maka iblis mukmin. Ya. Karena iblis mengenal Allah. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Iblis mengatakan, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka manusia. Iblis mengenal Allah, bahkan bersumpah dengan sifat Allah. Apakah iblis dikatakan mukmin? Kalau menurut Jahmiyah, iya, iblis mukmin. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian kata ulama juga, kalau dikatakan iman hanya ma'rifah mengenal Allah, maka orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, mereka juga mukmin. Sebagaimana kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahlul kitab, orang Yahudi Nasara, mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Apakah al-Yahudi, al-Yahud wa Nasara termasuk orang-orang beriman sebagaimana kaum muslimin? Na'udzubillahi min dzalik. Allah vonis mereka, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Demikian pula dalam membantah kelompok Jahmiyah, ulama Ahlussunnah mengatakan, kalau kalian mengatakan iman hanya mengenal Allah saja, maka pamannya Rasul yang bernama Abu Thalib itu juga mukmin, karena Abu Thalib mengenal dengan sedekat-dekatnya Nabi Muhammad, dan beliau sendiri juga mengakui kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang pernah disenandungkan oleh Abu Thalib sendiri dalam 2 bait syairnya. Dia mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sungguh aku meyakini agama Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Beliau yakin, beliau mengenal, beliau tahu. Laqad alimtu. Ya. Demikian pula kata para ulama, seandainya sekedar mengenal Allah itu dinamakan orang tersebut mukmin, Fir'aun juga demikian, dia mukmin. Karena Fir'aun mengenal Allah. Ya, sebagaimana Allah berfirman tentang Fir'aun dan para pengikutnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulman wa 'uluwa. Mereka, Fir'aun dan para pengikutnya, jahadu. Jahadu itu mendustakan dengan lisan, tapi hati meyakini, hati mengenal. Ya. Maka kita mengenal istilah kufur juhud. Kufur, salah satu bentuk kufur besar adalah kufur juhud. Mendustakan dengan lisan, namun hati meyakini. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulman wa 'uluwa. Mereka mendustakan dengan lisannya, tapi hatinya meyakini. Fir'aun mengenal Allah. Apakah Fir'aun dikatakan mukmin? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau menurut Jahmiyah, iya. Namun ini sekali lagi menunjukkan kebatilan definisi iman menurut kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian kelompok yang kedua yang sesat dalam mendefinisikan iman secara khususnya, yaitu kelompok yang dinamakan kelompok Al-Karramiyah. Ya, kelompok Al-Karramiyah mengatakan iman hanyalah an-nutqu bil lisan. Mengucapkan dengan lisan saja. Maka konsekuensinya orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul yang hidup di zaman Rasulullah SAW, Rasul munafikin di zaman Rasulullah SAW, termasuk orang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Allah mengatakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau Nabi Muhammad orang-orang munafikin, mereka bersaksi, bersyahadat, mereka mengucapkan dengan lisan mereka, engkau adalah utusan Allah. Allah tahu engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi orang munafikin itu berdusta.
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik dalam kerak api neraka. Maka ini sekali lagi menunjukkan kebatilan definisi kelompok namanya Al-Karramiyah yang mengatakan iman hanyalah an-nutqu bilisan, ucapan dengan lisan saja. Kemudian ada yang ketiga, kelompok yang mendefinisikan iman dengan mengatakan iman itu hanyalah at-tasdiq bil qalb. Ya, di antaranya kelompok Al-Maturidiyah mengatakan bahwasanya iman hanyalah at-tasdiq bil qalb, membenarkan dalam hati saja. Ini kurang lebih sama dengan tadi Abu Thalib. Kalau demikian termasuk orang beriman menurut kelompok Maturidiyah, karena Abu Thalib yusaddiq, membenarkan Rasulullah SAW. Tapi itu tidak cukup. Ya, bahkan Rasul menceritakan Abu Thalib ada di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada kelompok lagi yang namanya kelompok Murji'ah. Ya, kalau istilah lengkapnya Murji'atul Fuqaha. Ya, meskipun tadi yang pertama kelompok Jahmiyah juga dikatakan Murji'ah, namun Murji'ah al-Ghulat, Murji'ah yang ekstrem. Namun di sini lebih kita khususkan namanya Murji'atul Fuqaha. Kelompok Murji'ah yang mengatakan iman hanyalah keyakinan dan ucapan. Ya, sekali lagi saya ulangi, yang pertama kelompok Jahmiyah mengatakan iman hanya mengenal Allah. Yang kedua kelompok Al-Karramiyah mengatakan iman hanyalah an-nutqu bilisan, ya, sekedar berucap. Yang ketiga kelompok Al-Maturidiyah mengatakan iman hanyalah at-tasdiq, membenarkan. Yang keempat kelompok Murji'ah atau istilah Murji'atul Fuqaha yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Amal bukan termasuk bagian daripada al-iman. Ya, di antara yang tergelincir di sini yaitu Imam Abu Hanifah, Imam At-Tahawi rahimahumullahu ta'ala. Makanya dikenal dengan istilah Murji'atu al-Fuqaha. Ya, empat tadi itu tidak benar dalam mendefinisikan al-iman. Yang benar yang kelima tadi, ucapan, keyakinan, dan perbuatan anggota badan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi ditambahkan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus diyakini bisa bertambah dengan mentaati Allah, dan iman itu bisa berkurang dengan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Maksiat di situ bukan hanya orang berzina, minum khamar, bahkan lebih dari itu, orang yang berbuat syirik, naudzubillah min dzalik, ya, itu juga mengurangi iman, bahkan membatalkan keimanannya. Makanya di antara pembatal keislaman, pembatal keimanan, pembatal la ilaha illallah adalah asyirku billah. Bukan sekedar mengurangi, bahkan menghabisi, menghancurkan, membatalkan keimanan. Yang kedua, al-bid'ah. Itu juga termasuk yang bisa mengurangi keimanan. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, iman menurut Ahlus Sunnah bisa bertambah dengan mentaati Allah, dengan bertauhid kepada Allah, dengan mengikuti sunnah Rasul, dengan mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil tentang iman bisa bertambah, bisa berkurang, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, setiap dalil tentang ziyadatul iman, bertambahnya keimanan, itu merupakan dalil juga tentang berkurangnya keimanan. Karena secara bahasa, tidaklah sesuatu itu menerima tambahan, kecuali juga bisa menerima pengurangan. Meskipun juga ada dalil secara khusus tentang iman itu bisa
berkurang, sebagaimana sabda Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya kalau jika mampu, kalau tidak dengan lisannya, jika tidak dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya keimanan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya seperti yang dikatakan oleh seorang ahli hadis di kota Madinah, Asy-Syaikh Hamad Al-Ansari rahimahullah taala, bahwasanya al-iman itu khamsununat. Ini sekadar untuk lebih mengingat definisi iman dan akidah Ahlussunnah tentang iman, yaitu iman adalah khamsununat, 5 nun. Apa itu? I'tiqadun bil janani. Ya, perhatikan akhirnya ada sajak nun. Ya, ada diakhiri dengan huruf nun. Makanya dikatakan iman itu 5 nun karena ada bentuk sajak. Ya, akhir huruf diakhiri dengan nun. Kau i'tiqadun bil janani. Iman itu adalah keyakinan dengan hati. Qaulun bil lisani. Harus dengan ucapan lisan. Lisani. Kemudian yang ketiga, amalun bil arkani. Iman itu dengan perbuatan anggota badan, arkani. Kemudian yazidu bi ta'atir rahman. Iman bisa bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman. Dan wayangkusu bi ta'ati syaitan, dan bisa berkurang dengan mentaati asyaitan. Ini sekali lagi sekedar untuk lebih memudahkan kita menghafal definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Masalah bertambah dan berkurangnya keimanan ini ada yang unik ya dari sebagian kelompok-kelompok sesat, yaitu kelompok Al-Khawarij dan Mu'tazilah dan kelompok Al-Murji'ah. Kelompok Khawarij, ya kita nggak sebut tadi dari 4 kelompok yang sesat tadi atau kelompok yang salah dalam mendefinisikan iman tadi, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Kelompok Khawarij Mu'tazilah itu mendefinisikan iman sama dengan Ahlussunnah. Ucapan, keyakinan, perbuatan. Tapi bedanya dalam masalah bertambah dan berkurangnya keimanan. Kata kelompok Khawarij Mu'tazilah, iman itu nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Iman itu satu kesatuan. Nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Ya. Antara ada dan tidak. Ya. Nggak ada berkurang. Yang ada itu hilang. Makanya mereka suka mengkafirkan pelaku dosa besar atau orang-orang yang tidak sesuai dengan akidah mereka. Ini kelompok Khawarij Mu'tazilah. Kelompok Murji'ah lawannya. Mereka juga meyakini iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Tapi akhirnya, finishnya beda. Mereka mengatakan iman itu satu kesatuan, nggak mungkin bisa berkurang. Ya. Jadi sekali lagi, ini ada yang unik dari orang-orang yang menyesatkan tadi. Ya, unik di sini dalam artian nyeleneh. Ya. Bahwasanya kelompok Khawarij Mu'tazilah Murji'ah ini disatukan dalam masalah iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Tapi mereka berbeda dalam kesimpulan akhirnya. Orang yang berbuat dosa, kata kelompok Khawarij Mu'tazilah, kafir, keluar dari Islam, murtad. Kelompok Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar imannya tetap sempurna. Bahkan kata mereka, imannya pelaku dosa besar itu sebagaimana imannya Abu Bakar wa Umar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ada yang aneh. Jadi sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, terkadang jangan kita ini tertipu dengan dari sini kita ada hal yang perlu kita ambil pelajaran. Terkadang ada ucapan al-bid'ah yang memang sesuai dengan Ahlussunnah. Tapi jangan kita tertipu dalam hal itu saja. Lihat berikutnya. Seperti yang sering kita sampaikan. Ada al-bid'ah meneriakkan kita harus menegakkan tauhid. Kita harus berdakwah tauhid. Tapi kita harus apa? Teliti dulu. Sebagaimana tadi definisi iman. Sama. Jahmiyah mendefinisikan iman.
kelompok Karramiyah, Maturidiyah, kelompok tadi Murji'ah. Tapi beda-beda mereka mendefinisikan iman. Sama dengan istilah tauhid. Ada kelompok-kelompok yang puncak tauhidnya itu hanya pada tauhid rububiyah saja, yaitu mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, pengaturan alam semesta. Jangan kita tertipu dulu. Ada pula yang mendefinisikan tauhid itu hanyalah sampai kepada tauhid hakimiyah. Hukum hanyalah di tangan Allah. Yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Sebagaimana ini adalah slogan simbol kelompok Khawarij. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib ketika mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu ungkapan yang hak tapi maksudnya itu batil. Ada terkandung makna yang batil dalam ucapan mereka tersebut. Maka hati-hati. Makanya Ahlussunnah harus apa? Teliti. Ya, apalagi di zaman sekarang ini banyak dai-dai meskipun mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita istilahkan bocor halus, ya. Syubhatnya itu halus. Hati-hati. Ya, pintar bersilat lidah seperti kelompok Ahlul Kalam. Kadang mencela-menceli, harus kita betul-betul apa? Waspada. Ya. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Na'udzubillahi min dzalik, nasallahu salama wal afiyah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itu sekali lagi iman menurut ahli sunnah wal jamaah khamsununat, 5 nun. I'tiqadun bil janani wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'ati asyaitani. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil tentang iman itu bisa bertambah sekaligus juga tadi bisa berkurang dari ayat Al-Quran dan juga dari sabda Rasulullah SAW. Dalil yang pertama dalam surat At-Taubah ayat 124, Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah iman mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan iman kita. Kata para ulama, iman bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan di situ mencakup ketaatan hati ketika kita memiliki akidah yang sahihah, ketika ada tawakal yang benar, khauf war raja. Ya, itu juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ketika ada wabah virus corona seperti ini. Semakin kita bertawakal kepada Allah, di samping kita juga melakukan antisipasi, wiqayah untuk kita tidak terkena virus corona tersebut dengan tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak dan seterusnya. Ini juga harus ada tawakal kepada tawakal, inilah yang juga akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketaatan juga mencakup ketaatan lisan. Ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita watawassaw bil haq, watawassaw bis sabar, ini juga termasuk yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga yang bisa menambahkan iman kita adalah amalan anggota badan kita, salat kita, kemarin juga puasa Ramadan, puasa mungkin sunnah 6 hari di bulan Syawal, ini juga bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kita talabul ilmi. Kita bermajelis ilmu meskipun hanya lewat FB seperti ini, insyaallah bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah SAW mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Marilah duduk bersama kita memperbaharui iman kita. Sekali lagi, banyak amalan-amalan, baik amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah. Yang penting ikhlas karena Allah, dan yang penting mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Karena tidak semua yang dikatakan ketaatan oleh manusia itu bisa menambah keimanan. Karena bisa jadi tidak ikhlas, bisa jadi tidak mengikuti sunnah Rasul, alias ketika mereka berbuat kebid'ahan bukan menambah keimanan, bahkan itu mengurangi keimanan.
semakin menambah jauh mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata sebagian ulama salaf, kalau nggak salah Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, masdada sahibu bid'ah ijtihadan illa zada minallahi bu'dan. Tidaklah ahlul bid'ah itu semakin giat, rajin, tekun berbuat bid'ah, melainkan itu akan menambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah jauh dia dari ziyadatu al-iman. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalil berikutnya, surat Al-Fatah ayat yang keempat, Allah berfirman, liyasdadu imanan ma'a imanihim. Agar bertambah iman mereka bersama iman mereka sebelumnya. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 31, wa yasdadal ladzina amanu imana, dan bertambahlah iman orang-orang yang telah beriman. Seperti juga yang kita sampaikan tadi dari surat Al-Anfal ayat yang kedua. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan dalil dari sabda Rasulullah SAW. Ini poin ke-69, wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr namanya, kunyanya Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'un. Dalam sebuah hadis, yaitu tepatnya dalam riwayat Muslim, Rasul mengatakan iman itu memiliki beberapa cabang. Ya, bid'un wa sab'un. Di dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan bid'un wa situna syu'bah. Iman itu memiliki 60 lebih cabangnya. Sekali lagi ada dua redaksi. Dalam Sahih Bukhari, redaksinya iman itu bid'un wa situn. Iman itu memiliki 60 lebih cabangnya. Dalam riwayat Muslim dan juga yang lainnya, bid'un wa sab'un. Iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. Apakah ada kontradiksi di sini? Tentunya tidak mungkin karena dua-duanya sahih. Satunya dalam Sahih Bukhari, satunya dalam Sahih Muslim. Bagaimana mengkompromikan, menjamakkan dua redaksi ini? Ini kita mau bacakan dari sebuah buku yang sangat bagus sekali, khusus tentang masalah keimanan. Ini kalau kita mau tahu referensi ahli sunnah, kitab tentang al-iman. Ya, jadi ada sebuah buku tipis sebetulnya, Kitabul Iman. Ini karangan Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Lahir tahun 157 Hijriah, meninggal tahun 224 Hijriah. Jadi dari ulama abad ke-3 Hijriah rahimallahu ta'ala. Ini termasuk kitab akidah yang berjudul Kitabul Iman. Ya mungkin sekedar mengulang lagi pelajaran. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya istilah sendiri tentang akidah. Ya, ada istilah lain atau sinonimnya akidah. Ya, sinonimnya akidah itu apa saja menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini dalam rangka untuk membedakan diri dari ahli bid'ah yang memiliki istilah lain tentang akidah atau tauhid. Yang pertama akidah sendiri, i'tiqad, kemudian juga at-tauhid, kemudian al-iman, as-sunnah, syarhus sunnah, usulus sunnah. Ya. Jadi sekali lagi, ini nama-nama lain Ahlus Sunnah, nama-nama lain dari akidah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun al-bid'ah, mereka punya istilah lain. Akidah dinamakan ilmu kalam, akidah dinamakan ilmu mantik, atau mungkin filsafat. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu garis pembeda antara Ahlus Sunnah dengan ahli al-bid'ah dalam penamaan akidah itu sendiri. Di antara, sekali lagi, nama akidah adalah al-iman. Ini contohnya Imam Ibnu Abi Ubaid, Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam punya kitab yang khusus tentang pembahasan iman. Judulnya Kitabu Al-Iman. Kalau yang mau yang lain ini juga ada, yaitu sama mirip dengan tadi, Kitabul Iman, Kitabul Iman karangan Abu Bakar
Abdullah bin Muhammad Ibnu Abi Syaibah, yang dikenal dengan Imam Ibnu Abi Syaibah. Lahir tahun 195, meninggal tahun 235 Hijriah. Dua-dua kitab ini ditahqiq, ditakhrij, diterbitkan, dikeluarkan dengan istilahnya terangkan hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya sahih atau tidak oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ini salah satu bukti Syekh Al-Albani rahimahullah di atas akidah ahli sunnah, khususnya dalam masalah al-iman. Ya, bukan seperti yang dituduhkan oleh ahli bid'ah, terutama dari kelompok Harokah yang menuduh Syekh Albani murji'ah dan sebagainya. Itu adalah tuduhan keji. Kabrat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Ya, sekali lagi, dua buku ini adalah dua kitab ulama salaf tentang al-iman, rujukan ahli sunnah tentang masalah al-iman yang ditahqiq, ditakhrij oleh Syekh Albani rahimahullah. Artinya beliau memang sesuai dengan akidah mereka tersebut. Intinya tadi kita ingin menyampaikan ada dua riwayat yang sahihah yang kelihatannya sepintas kok ada kontradiksi. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan iman itu 60 lebih cabangnya. Dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, iman itu 70 lebih cabangnya. Di halaman 15, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mengatakan, "Fadhannal jahilun biwujuhi hadhil ahadits annaha mutanaqidatun di ikhtilafil adad minha." Orang-orang jahil mengira adanya perbedaan redaksi tentang jumlah cabang keimanan tersebut, itu dikira tadi kontradiksi. Wahya bihamdillah warahmati ba'idatun ala tanaqud. Namun pada hakikatnya alhamdulillah tidak ada kontradiksi. Wa inna ma wujuhuha ma'a'lamtuka min nuzulil faraid bil iman mutafarriqan. Kenapa kok ada perbedaan redaksi itu? Karena memang Rasul dahulu ketika turunnya syariat kan berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ya, tidak sekaligus. Fakullama nazat wahida alhaqa Rasul sallam adada bil iman. Ketika turun salah satu syariat, Rasul menambahkan cabang-cabang keimanan tersebut. Summa kullama jaddadallahu lahu minha ukhra zadaha fil adad hatta jawaza dzalika 70 kalimah. Sampai puncaknya terakhir Rasul mengatakan iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. Jadi ketika Rasul mengatakan iman itu 60 lebih cabangnya, itu karena belum finish. Belum Allah sempurnakan agama ini lewat firman-Nya al-yaum akmaltu lakum dinakum. Sampai terakhir Rasul mengatakan iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. Ini yang bisa kita sampaikan mungkin pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mungkin ada pertanyaan, insyaallah bab berikutnya tentang masalah al-istisna fil iman kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan silahkan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita cukup sekian. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.